Lathar memiliki tempat yang nyaman dan juga luas serta Instagramable untuk memberikan fasilitas terbaik terhadap calon pembeli. Tidak hanya itu, tempat yang nyaman akan memberikan rasa kepuasan terhadap calon pembeli dan menumbuhkan rasa kepuasan dalam berada di toko ini. Astige juga banyak memiliki penghargaan dan juga kepercayaan dari berbagai pihak dalam seluruh aspek berkat pelayanan yang diberikan. Astige Lathar merupakan salah satu pusat oleh-oleh kulit Garut yang terkenal dan sangat milenial, dengan mempunyai berbagai macam desain, model, dan warna yang sangat beragam, dan juga mengikuti tren saat ini. Selain jaket kulit, Astige Lathar mempunyai beragam pilihan oleh-oleh, mulai dari tas, topi, sendal, dan juga jaket. Ke media itu senang kalau misalkan ketika kita ada sesuatu yang baru, mereka dilibatkan. Jadi tanpa kita berbicara soal besaran gitu ya, kadang kalau misalkan kita cuma ajak kolaborasi buat bikin sesuatu, itu tuh senang banget. Dan kita itu Astige memang beberapa kali suka support beberapa kegiatan yang lumayan bagus eksposurnya. Ada pasang kirim Mojang Jajaka itu kan lumayan, karena orang yang datang ke situnya pun kan orang-orang yang memang ngerti soal fashion gitu ya, jadi tepat sasaran lah. Terus untuk pemangku kebijakan, kita selalu support apapun yang menjadi program pemerintah. Kayak saat ini kan diwajibkan untuk ASN itu tiap hari Selasa untuk memakai produk kerajinan kulit. Nah, kita support di situ. Ada ya, biasanya kita akan langsung di vendor dan memberikan klarifikasi. Harus cross check dulu, karena beberapa kali dia pernah terjadi memang si orang ini memang coba dari kesalahan, tapi dengan kita respon akhirnya dia juga sendiri salah dulu dari kita. Salah satunya dengan batik Vera, kalau teman-teman tahu, untuk mengeluarkan produk kombinasi antara kerajinan kulit dengan batik. Nah, biar orang juga refresh gitu ya, nggak melulu yang jaket kulitnya gitu-gitu aja, tapi kita coba kombinasikan dengan batik. Salah satunya kita pernah kolaborasi dengan batik Sutra Alam Garut atau Vera. Terus kita juga kalau beberapa waktu kita juga pernah kolaborasi untuk setelan kulit dengan salah satu fashion artist, Kiki Syarif. Itu bikin art piece, head piece gitu ya, biar ketika show itu jadi lebih wah. Dan terakhir yang paling baru itu kita kolaborasi dengan Tegep Boots, itu produsen sepatu, dan kita support Arasta yang sekarang jadi Putri Indonesia 2024. Itu pun salah satu produk kolaborasi yang akhirnya secara nilai brand itu jadi value-nya meningkat. Itu memang terus kita lakukan, dan nextnya kita juga ada beberapa kolaborasi dengan brand-brand lain yang saat ini belum bisa saya sebutkan. Kalau yang repeat order, kalau yang berulang itu jadinya indikator bahwa kita itu sudah menghasilkan produk yang baik. Akhirnya konsumen ulang lagi pesan ke kita. Tapi ketika kita sudah bisa menjaring banyak konsumen baru, itu berarti PR kita yang berhasil. Terus kita juga kan ada beberapa sosial media, itu jadi salah satu indikator peningkatan follower, terus peningkatan transaksi yang di media sosial. Karena gini, kalau konsumen yang repeat itu biasanya mereka bakal order via WhatsApp karena udah punya kontak kita. Nah, kalau yang konsumen baru biasanya lewat DM atau lewat Shopee. Nah, itu
jadi beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kita berhasil. Kalau misalkan kelihatan orang-orang yang itu terus nih ingin aja gitu ya, itu kita biasanya ada evaluasi di bagian pihak itu. Berarti secara advertisement, secara apa ya, penggaungan siar gitu itu kurang berjalan dengan baik. Karena kalau dulu sebelum kita branding orang ketika katanya cuma komplain udah sekarang tuh orang udah sering saya kira ya dan itu pun jadi salah buat ketakutan salah satu yang benar-benar kita perhatikan gitu. Makanya sebelum tentunya aktif dan tiap hari itu pasti ada posting, itu tuh salah satu bentuk komunikasi yang kita jaga juga biar kalau orang yang baru nih mau ngecek S3 kan, kalau misalkan lingkaran yang story-nya warna merah itu berarti aktif, bukan, dan pasti si adminnya bakal ngebalas gitu, lebih memunculkan mindset yang seperti lebih hidup aja gitu akunnya. Betul. Jadi kalau misalkan yang postingan terakhirnya teh 3 bulan yang lalu, karena orang jadi mikir lagi Iya, teh aktif iya atau sih, enggak gitu. ada. Ini selama perjalanan setahunnya yang kurangnya apa, yang harus ditambahinnya apa, nah itu disampaikan, nanti akan di breakdown jadi sebuah program kerja bulanan gitu ya, yang setiap bulan itu dari tim marketing harus ngapain, nanti dari tim produksinya harus ngapain, dari konten kreator segala macam tuh harus ngapain, dan itu tuh sudah disusun biar masing-masing divisi nanti sudah tahu tanggung jawabnya harus dikerjakan seperti apa, batasannya seperti apa gitu. Kayak konten kreator sekarang kalau misalkan bisa di